Setelah wafatnya Rasulullah SAW, langit Madinah seakan kelabu. Umat Islam dilanda kesedihan yang begitu mendalam. Sebagian sahabat terdiam dalam duka, bahkan Umar bin Khattab menghunus pedangnya dan berkata, "Barang siapa berkata Muhammad telah wafat, akan kupenggal lehernya." Namun di tengah kekalutan itu, satu suara bangkit, tenang, kokoh, dan penuh iman. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terbaik Nabi, iman yang tak tergoyahkan, pilar pertama dalam kelanjutan risalah Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, umat Islam benar-benar berada di ambang kekacauan, bukan hanya karena rasa kehilangan, tetapi karena munculnya bahaya disintegrasi umat. Beberapa suku mulai menunjukkan tanda-tanda murtad, sebagian menolak membayar zakat. Ada pula yang mengangkat nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzdzab. Disinilah peran Abu Bakar menjadi sangat penting. Dengan kebesaran jiwa dan kemantapan iman, Abu Bakar berdiri di hadapan umat dan mengucapkan kalimat yang mengembalikan kesadaran sahabat-sahabat. Barang siapa menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat yang dibaca Abu Bakar saat itu adalah Al-Quran Surah Ali Imran ayat 144. Muhammad tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu akan berbalik ke belakang? Kata-kata itu bukan hanya menenangkan umat, tetapi menjadi penanda awal lahirnya kepemimpinan Abu Bakar yang berdasarkan tauhid, bukan sekadar simbol kekuasaan. Abu Bakar tidak pernah mengincar kekuasaan, namun para sahabat, termasuk Umar bin Khattab dan kaum Muhajirin, serta Ansyar, sepakat bahwa dialah yang paling pantas menggantikan Rasulullah SAW dalam memimpin umat. Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah menyesali suatu keputusan dalam hidupku, seperti aku hampir menentang Abu Bakar, tapi dia adalah yang terbaik di antara kita." Pengangkatannya sebagai khalifah bukan karena garis keturunan atau kekuatan politik, tetapi karena keutamaan imannya dan kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Dalam hadis syahih, Nabi SAW bersabda, "Jika aku boleh mengambil seorang khalil, kekasih dekat, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalilku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu diangkat sebagai khalifah, Abu Bakar langsung menghadapi ujian besar, gelombang pemurtadan dan pemberontakan. Beberapa suku Arab menolak membayar zakat dan menganggap bahwa kewajiban itu hanya kepada Nabi SAW. Sebagian menyatakan keluar dari Islam. Ada pula yang mengangkat nabi palsu, seperti Musailamah Al-Kadzdzab di Yamamah, Tulaihah Al-Asadi, Al-Aswad Al-Ansi di Yaman. Abu Bakar tidak berkompromi. Ia berkata, "Demi Allah, seandainya mereka menolak zakat yang dulu mereka serahkan kepada Rasulullah, walaupun hanya tali unta, aku akan perangi mereka." Pernyataan ini menunjukkan kedalaman tauhid dan prinsip hukum dalam Islam. Zakat bukan milik Nabi, tapi milik Allah, dan bagian dari syariat Islam yang tidak berubah setelah wafatnya Rasul. Perang Riddah pun terjadi, dan Abu Bakar mengirim pasukan ke berbagai penjuru untuk menumpas pemberontakan dan nabi palsu. Puncaknya adalah kemenangan di Yamamah, meski harus kehilangan banyak penghafal Quran. Karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Abu Bakar awalnya ragu. Ia berkata, "Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah?" Namun setelah berdiskusi panjang, beliau memahami bahwa ini bukan bid'ah, tapi usaha menjaga agama dari kerusakan. Maka, ia tunjuk Zaid bin Thabit untuk memimpin proses pengumpulan. Inilah mushaf pertama Al-Quran yang dibukukan, yang kelak menjadi dasar kodifikasi di masa Utsman bin Affan. Meski menjadi pemimpin tertinggi, Abu Bakar tetap pribadi yang sederhana dan penuh kasih. Ia pernah tetap pergi ke pasar membawa dagangan, sampai Umar menegurnya dan menetapkan gaji dari Baitul Mal. Ia tetap menimba air untuk janda tetangganya. Ia tetap menangis ketika mengimami sholat. Namun di saat yang sama, beliau sangat tegas dalam prinsip. Dalam perang Riddah, sebagian sahabat menyarankan Abu Bakar agar bersikap lunak dan menunggu. Tapi Abu Bakar berkata, "Aku tidak akan duduk tenang sementara agama Allah dihina."
Setelah memimpin selama 2 tahun 3 bulan, Abu Bakar wafat dalam keadaan tenang. Bukan karena perang atau dibunuh, tapi karena sakit biasa. Sebelum wafat, beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya, sebuah keputusan yang kembali menunjukkan kebijaksanaan dan keistiqomahannya dalam menjaga umat. Ia dimakamkan di samping Rasulullah SAW dalam satu liang yang sama. Abu Bakar bukan hanya seorang pemimpin, ia adalah tiang penyangga Islam pasca Nabi. Di tangannya umat tidak terpecah, syariat tetap ditegakkan, Al-Quran diselamatkan, dan fondasi keimanan ditanamkan dengan kokoh. Dialah Asy-Syiddiq yang membenarkan Nabi SAW saat semua meragukannya. Dialah Khalifah Rasulullah yang menjaga risalah dengan darah dan air mata. Masa kepemimpinannya yang singkat, tetapi jejaknya abadi. Kita tak akan pernah bisa memahami kejayaan Islam tanpa memahami keberanian dan keteguhan hati Abu Bakar Asy-Syiddiq. Setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq wafat, umat kembali bertanya-tanya, siapa yang mampu menggantikan sosok sebijak beliau? Siapa yang mampu menjaga tongkat estafet risalah ini di tengah ombak zaman yang terus mengguncang? Dan atas izin Allah, satu nama muncul dari ketegasan yang dikenal bahkan oleh langit. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sang Amirul Mukminin, singa padang pasir. Pemimpin yang adil dan tegas, namun menangis dalam doa-doa malamnya. Sebelum wafat, Abu Bakar berkata, "Aku tidak meninggalkan kalian tanpa penjaga." Lalu ia mengangkat Umar sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Sebagian sahabat ragu, Umar dikenal keras. Namun Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, tidak ada yang lebih baik dari dia dalam urusan ini. Ia akan memimpin dengan keadilan dan kebenaran." Dan benar, sejak hari pertama menjabat, Umar melepaskan simbol kekuasaan. Tidak ada kemewahan, tidak ada singgasana, hanya sepotong baju usang dan jubah yang ditambal. Ia adalah pemimpin yang jika dilihat oleh rakyatnya mereka merasa dia bagian dari mereka. Bukan raja, tapi pelayan. Umar dikenal karena keadilannya yang menembus sekat kasta, kekuasaan, dan jabatan. Dalam masa kepemimpinannya, ia pernah memanggil gubernur-gubernur yang hidup mewah dan berkata, "Apakah engkau ingin hidup seperti raja, sementara rakyatmu menderita? Kembalilah pada jubah kasar dan sederhana." Suatu hari, seorang Yahudi miskin mengadu kepada Umar bahwa ia tidak mendapat keadilan dari pejabat Muslim. Umar menulis surat dan berkata, "Baginya berlaku hukum yang sama. Engkau bukan hakim jika menimbang berdasarkan agama, bukan keadilan." Dan siapa yang bisa lupa tentang kisah agung seorang anak kecil menangis kelaparan di malam hari. Umar sendiri memanggul karung gandum dari Baitul Mal dan mengantarnya ke rumah anak itu. Ia menyalakan api, memasak dengan tangannya dan berkata, "Apakah engkau ingin Allah menghukum Umar karena membiarkanmu lapar?" Pemimpin seperti inilah yang membuat kaum muslimin merasa aman di bawah langit dan musuh pun segan di atas bumi. Di bawah kepemimpinan Umar, Islam tidak hanya bertahan, Islam berkembang menjadi kekuatan dunia. Namun perlu dicatat, ekspansi Islam bukan karena kerakusan, melainkan misi tauhid dan keadilan. Selama 10 tahun kekhalifahannya, wilayah Islam meluas pesat. Kekaisaran Persia jatuh dalam perang Qadisiyah. Kekaisaran Romawi Timur mundur dalam perang Yarmuk. Syam, Mesir, Irak, dan sebagian Persia masuk dalam wilayah Islam. Namun di tengah semua itu, Umar tetap memastikan bahwa penduduk non-muslim diperlakukan dengan adil. Mereka dilindungi, harta mereka dijaga, agama mereka dihormati. Bahkan ketika menaklukkan Yerusalem, Umar datang tanpa pasukan megah. Ia hanya ditemani satu pelayan dan seekor unta yang ditunggangi bergantian. Ketika tiba giliran pelayannya menunggangi unta, Umar pun berjalan kaki menyeberangi tanah Palestina. Pendeta dan penduduk kota menyambutnya dengan air mata dan takjub. Karena hanya dalam Islam, mereka melihat pemimpin dunia datang tanpa mahkota, hanya membawa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bukan hanya penakluk wilayah, ia adalah arsitek sistem pemerintahan Islam. Di masanya banyak sistem baru lahir: Diwan, administrasi negara; Hizbah, pengawasan pasar dan moralitas; gaji tetap bagi tentara dan pengurus negara; penanggalan hijriah; pembuatan jalan, pos penghubung, dan keamanan perbatasan. Semua ini lahir karena Umar paham, Islam bukan hanya agama ibadah, tetapi peradaban.
Meski menjadi pemimpin imperium Islam, Umar tetap seorang hamba. Ia sering menangis dalam qiyamul lail. Ia sering berkata, "Andai saja aku bisa kembali menjadi sebutir debu di jalan dan tidak ditanya tentang umat ini." Ia khawatir bahwa kekuasaan yang besar akan menggelincirkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pagi, saat hendak memimpin sholat subuh, Umar ditikam dari belakang oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang budak pembenci Islam. Darah mengalir dari tubuhnya saat beliau tersungkur di mihrab. Tapi kalimat terakhirnya bukan tentang kekuasaan, bukan tentang istana, melainkan, "Ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang Engkau ridai." Beliau wafat dan dimakamkan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, ketiga sahabat sejati, kini bersatu dalam kemuliaan. Umar bin Khattab adalah sosok langka dalam sejarah manusia. Ia menggabungkan keberanian dan kelembutan, kekuasaan dan ketundukan, tegas terhadap kebatilan, lembut terhadap kebenaran. Di bawah kepemimpinannya, Islam menjadi rahmat bagi dunia. Keadilannya bukan hanya dirasakan oleh Muslim, tapi juga oleh Yahudi, Nasrani, bahkan yang tidak beragama. Dialah simbol keadilan. Dialah perisai umat. Dialah Umar al-Faruq, yang mampu membedakan kebenaran dan kebatilan. Bukan dengan logika semata, tapi dengan cahaya iman. Di tengah cahaya masa Khulafaur Rashidin, ada satu sosok yang tak banyak bicara. Langkahnya tenang, wajahnya malu-malu, tapi jiwanya seperti samudra luas yang tak pernah berhenti memberi. Dialah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga umat Islam. Sahabat mulia yang diberi dua cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang lembut, namun berjasa besar dalam menyelamatkan umat dari perpecahan. Utsman bin Affan adalah seorang bangsawan Quraisy, kaya raya, berpendidikan, namun yang paling mencolok dari dirinya adalah akhlaknya yang halus dan hatinya yang sangat pemalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang paling penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar. Yang paling keras dalam agama Allah adalah Umar, dan yang paling jujur, rasa malunya adalah Utsman." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk tanpa penutup betis. Abu Bakar dan Umar datang, Nabi tetap duduk seperti biasa. Namun ketika Utsman datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera merapikan pakaiannya. Para sahabat bertanya, "Mengapa engkau lakukan itu hanya pada Utsman, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Apakah aku tidak merasa malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya?" Hadis riwayat Muslim. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat pernah mengalami kelaparan besar. Ketika pasukan hendak dikirim ke Tabuk, banyak sahabat tidak punya bekal dan peralatan. Maka Utsman pun bangkit. Ia menyumbangkan 950 unta, 50 kuda, dan 1000 dinar emas, semua dari hartanya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan bahagia, "Tidak akan membahayakan Utsman apapun yang ia lakukan setelah hari ini." Hadis riwayat Tirmidzi. Ia juga membeli sumur milik Yahudi, sumur Raumah, lalu mewakafkannya untuk kaum muslimin. Sampai hari ini, hasil wakafnya masih mengalir, bahkan dalam bentuk rekening bank yang sah di Arab Saudi. Utsman bukan hanya pemilik harta, tapi pemilik jiwa yang tahu untuk apa harta dititipkan. Setelah Umar bin Khattab wafat karena ditikam, 6 sahabat terbaik dipilih sebagai syura. Mereka akhirnya sepakat pada satu nama, Utsman bin Affan. Ia memimpin umat Islam di masa penuh kemakmuran. Perdagangan berkembang, wilayah Islam terus meluas ke Afrika Utara, Armenia, dan Asia Tengah. Bangunan dan infrastruktur mulai dibangun. Namun Utsman tak berubah. Pakaiannya tetap sederhana. Makanannya tetap roti kasar. Ia tetap tidur di atas tikar, tanpa penjagaan yang ketat. Tapi di balik kelembutannya, ada ketegasan yang dalam. Ketika muncul konflik internal dan fitnah, ia tetap berpegang pada prinsip tanpa menumpahkan darah kaum muslimin. Setelah Islam menyebar ke banyak wilayah dan bangsa, mulai muncul perbedaan bacaan Quran. Beberapa sahabat bahkan mulai saling menyalahkan. Melihat bahaya itu, Utsman segera bertindak. Ia memanggil sahabat-sahabat penghafal Quran dan penulis wahyu seperti Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, dan lainnya.
Lalu disusunlah mushaf standar berdasarkan dialek Quraisy dan dikirimkan ke seluruh wilayah Islam. Semua mushaf pribadi yang menyalahi standar dimusnahkan. Tindakan ini disepakati oleh para sahabat, karena tujuannya bukan menghapus wahyu, tapi menjaga umat dari perpecahan. Berkat inisiatif Utsman, kita hari ini membaca Al-Quran yang sama, dari Indonesia sampai Maroko. Namun masa Utsman tidak seluruhnya damai. Setelah 2 dekade Islam berjaya, ujian datang dari dalam, fitnah politik mulai berkembang. Orang-orang munafik dan pembenci Islam menyebarkan tuduhan. Utsman dituduh pilih kasih, terlalu lunak, bahkan zalim. Padahal, yang dituduhnya hanyalah penunjukan kerabatnya yang memang berilmu dan layak. Tapi fitnah adalah senjata paling mematikan yang tidak terlihat. Masa berkumpul, rumah Utsman dikepung. Ia dilarang sholat di masjid, dilarang keluar. Bahkan air pun diblokir. Para sahabat ingin berperang membelanya, tapi Utsman menolak. Aku tidak akan menumpahkan darah kaum muslimin demi diriku. Hari itu, Utsman sedang membaca mushaf. Ia syahid, darahnya jatuh membasahi lembaran firman Allah, dan ayat yang sedang dibacanya adalah, maka Allah akan mencukupkanmu dari mereka, dan Dia maha mendengar lagi, maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 137. Utsman wafat di usia 82 tahun, dalam kondisi lapar, terasing, dan dikhianati oleh sebagian umat yang dulu ia jaga. Tapi ia wafat dalam keadaan syahid, tangannya memegang Al-Quran, hatinya tetap bersih, namanya harum di langit. Hari ini, kita mungkin tak punya harta sebanyak Utsman, tapi kita bisa mewarisi keikhlasan dan kecintaan Utsman kepada Al-Quran dan umat. Utsman bin Affan bukan pemimpin biasa. Ia adalah penjaga Al-Quran. Ia adalah wakif terbesar sepanjang sejarah Islam. Ia adalah sahabat Nabi yang hidup dalam kemuliaan dan wafat dalam kehormatan. Dunia mengenalnya sebagai khalifah, namun langit mengenalnya sebagai malaikat yang berjalan di bumi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya dan menjadikan kita penerus cintanya pada Islam dan Al-Quran. Ketika fitnah mulai membelah umat, ketika darah sesama muslim mulai tertumpah, dan ketika dunia tampak gelap penuh kebingungan, Allah memilih seorang lelaki yang telah tumbuh dalam pelukan kenabian, yang sejak kecil disiram wahyu, yang jiwanya ditempa dengan ilmu, dan hatinya diteguhkan dengan iman. Dialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, singa Allah, pintu ilmu, khalifah keempat umat Islam, yang kepemimpinannya hadir dalam badai fitnah, namun berdiri kokoh, seperti batu di tengah lautan yang mengamuk. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah SAW. Ia tinggal di rumah Nabi sejak kecil. Ia menjadi orang pertama dari kalangan anak-anak yang masuk Islam. Saat semua ragu akan kebenaran dakwah Nabi, Ali justru berdiri tanpa takut. Ia tidur di ranjang Nabi SAW saat peristiwa hijrah, siap mengorbankan nyawa demi menyelamatkan sang Rasul. Nabi SAW bersabda, "Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya." Hadis riwayat Tirmidzi. Ilmu Ali bukan sekadar hafalan atau logika. Ia mewarisi hikmah dari Rasulullah. Ia memahami makna ayat, ruh hukum, dan dasar-dasar kepemimpinan Islami. Ali tidak pernah mundur dalam jihad. Di perang Badar, Uhud, Khandak, Khaybar, namanya selalu disebut paling depan. Siapa yang bisa lupa saat benteng Khaybar tak bisa ditembus? Rasulullah SAW bersabda, "Besok aku akan berikan bendera kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya." Pagi harinya, Rasulullah memanggil Ali, dan Ali dengan satu serangan membuka benteng yang tak bisa digoyahkan oleh ratusan tentara. Itulah Ali. Keberaniannya bukan karena tenaga, tapi karena yakin pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Utsman bin Affan wafat dalam kondisi syahid, umat berada di ambang perpecahan besar. Fitnah membara, rakyat gelisah. Para pembesar menatap satu nama, Ali bin Abi Thalib. Awalnya ia menolak, tapi umat terus mendesak. Akhirnya Ali menerima amanah itu, bukan karena haus kekuasaan, tapi karena ingin menyelamatkan umat dari kehancuran. Namun sejak awal Ali memimpin dalam medan yang berat. Umat sudah terbelah. Para pembunuh Utsman masih berkeliaran. Sebagian sahabat besar seperti Aisyah, Thalhah, dan Zubair meminta agar pembunuh Utsman segera dihukum. Ali berkata,
Bagaimana mungkin aku menegakkan hukuman atas para pembunuh Utsman saat ini, sementara mereka telah menyusup ke dalam barisanku sendiri dan menyebar ke tengah umat? Jika aku gegabah mengambil langkah, maka akan terjadi perpecahan yang lebih besar, dan fitnah yang telah menyala akan menjadi kobaran api yang tak terkendali. Demi Allah, aku tidak menunda keadilan, tetapi aku sedang menunggu waktu yang tepat agar tidak menjatuhkan umat ke jurang kehancuran. Ali bukan tidak ingin menegakkan keadilan, tapi ia memilih menenangkan umat lebih dulu. Namun sebagian sahabat tidak sepakat. Ketidaksepahaman itu membawa kepada tragedi besar. Pasukan Ali bergerak ke Irak. Pasukan Aisyah, Talhah, dan Zubair menuju Basrah. Tujuan mereka bukan memberontak pada Ali, tapi menuntut penegakan hukum terhadap pembunuh Utsman. Mereka menganggap perlu menggerakkan umat Islam dari luar untuk mendesak pemerintah agar segera bertindak. Ali pun bergerak ke Basrah. Ia berharap damai, bukan perang. Bahkan Ali sempat bertemu Zubair dan mengingatkan sabda Rasulullah SAW. Engkau, wahai Zubair, akan memerangi Ali dalam keadaan engkau yang zalim. Zubair menangis. Ia pun mundur. Talhah pun mengikuti. Tapi, para provokator bergerak. Mereka, yang dulu membunuh Utsman, tidak ingin damai. Mereka menyusup dan memulai penyerangan diam-diam. Fitnah pun meledak. Terjadilah perang Jamal. Umat Islam saling membunuh. Di antara dua barisan yang sama-sama membaca Al-Quran, yang sama-sama mencintai Rasulullah SAW. Aisyah naik ke atas unta, maka dinamakan Perang Jamal, unta betina. Ali memerintahkan agar pasukan tidak menyakitinya. Akhirnya pasukan Ali menang. Talhah dan Zubair wafat. Aisyah dihormati dan dikembalikan ke Madinah dengan pasukan pengawal. Ali berkata, ia adalah Ummul Mukminin, tidak boleh disentuh siapapun kecuali dengan penghormatan. Masalah tak berhenti. Di Syam, Gubernur Muawiyah bin Abu Sufyan, kerabat Utsman, juga menolak berbaiat kepada Ali. Ia menuntut agar para pembunuh Utsman dihukum dahulu. Ali kembali menjelaskan bahwa negara belum stabil, namun ketegangan tak bisa dihindari. Terjadilah Perang Siffin, salah satu perang saudara terbesar dalam sejarah Islam. Ali dan Muawiyah sama-sama ingin menegakkan kebenaran, tapi perbedaan strategi dan tekanan politik membuat keduanya berperang. Saat Ali hampir menang, pasukan Muawiyah mengangkat mushaf. Ali, yang cinta Al-Quran, terpaksa menyetujui perdamaian melalui tahkim, arbitrase. Namun keputusan ini membuat sebagian pasukannya kecewa. Dari kekecewaan itulah muncul kelompok baru, Khawarij. Mereka berkata, Ali telah berhukum dengan manusia, bukan dengan hukum Allah. Ia kafir. Mereka keluar dari pasukan Ali. Mereka mulai mengkafirkan semua yang tak sepaham. Ali, Muawiyah, bahkan Aisyah. Bagi mereka, hanya mereka yang benar, semua yang lain sesat. Ali mencoba mendebat mereka dengan ilmu. Ia mengirim Ibnu Abbas untuk berdebat. Ribuan dari mereka kembali ke kebenaran. Namun sisanya tetap keras kepala. Akhirnya, Ali memerangi mereka di Perang Nahrawan dan menang. Tapi benih Khawarij terus tumbuh, hingga akhirnya muncul seseorang bernama Abdurrahman bin Muljam, yang membunuh Ali ketika beliau hendak sholat subuh. Di sisi lain, muncul pula sekelompok orang yang berlebihan dalam mencintai Ali. Mereka menganggap Ali lebih utama dari semua sahabat, bahkan ada yang menganggap Ali memiliki unsur ketuhanan. Ali menolak keras kelompok ini. Ia berkata, akan muncul dari umatku dua golongan, yang mencintaiku hingga melampaui batas, dan yang membenciku hingga masuk neraka. Namun setelah wafatnya Ali, kelompok yang memujanya ini berkembang. Mereka mengangkat Hasan, lalu Husain, dan seterusnya. Inilah cikal bakal Syiah, yang dalam perkembangannya memiliki banyak sekte. Sebagian hanya mengutamakan Ahlul Bait secara berlebihan. Sebagian bahkan mencela sahabat Nabi, bahkan mengkafirkan mereka. Ali adalah khalifah yang sangat mencintai ilmu dan keadilan. Ia menolak gaya hidup mewah, menolak mengambil dinar dari Baitul Mal untuk keluarganya sendiri. Ia bahkan menegur kerabatnya jika mereka salah. Suatu hari, saudaranya sendiri, Aqil, meminta tambahan harta. Ali memanaskan sebatang besi, lalu mendekatkannya. Jika engkau tak tahan panasnya besi ini, bagaimana engkau tahan api neraka, karena aku menyelewengkan amanah. Ia mengangkat gubernur bukan karena kekerabatan, tapi karena kapasitas. Ia menulis surat panjang kepada Malik al-Ashtar tentang etika kepemimpinan dan keadilan sosial yang hingga kini dikagumi oleh banyak pemikir dunia. Ali tahu, ajalnya dekat. Ia sering berkata,
Aku adalah orang yang paling malang bila tidak mendapat surga. Pagi itu, saat hendak pergi ke masjid untuk sholat subuh, seorang khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam menyergap dan menikam Ali dengan pedang beracun. Darah mengalir, namun bibirnya tetap melantunkan zikir. Sambil menahan sakit, ia berkata, "Fuztu wa Rabbil Ka'bah." Aku telah menang demi Tuhan Ka'bah. Ali wafat sebagai syahid. Bukan karena kalah, tapi karena dunia ini terlalu sempit bagi jiwa sebesar dirinya. Ali bin Abi Thalib adalah pintu ilmu, pilar hikmah, dan cermin keadilan. Ia adalah pemimpin yang berdiri di tengah fitnah besar, namun tetap teguh, adil, dan sabar. Dunia Islam telah kehilangan seorang alim, seorang pemberani, dan seorang pemimpin yang tak tergantikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridainya, dan semoga kita mampu meneladani kesabaran, keilmuan, dan ketulusan beliau dalam menjaga agama, walau harus berdiri sendirian. Dalam sejarah panjang Islam, ada masa-masa penuh cahaya, namun juga ada lembaran kelam yang menggores hati umat. Salah satu bab yang paling menyayat adalah ketika umat Islam terpecah, bukan karena perbedaan agama, tapi karena fitnah yang menyusup di antara orang-orang beriman. Ketika sahabat-sahabat Nabi SAW saling berhadapan dalam perang Jamal dan perang Siffin, dunia menyaksikan betapa dahsyatnya ujian persatuan. Mereka yang dahulu bersama Rasulullah SAW di medan Badar, Uhud, dan Tabuk, kini saling berseberangan, bukan karena benci, tetapi karena perbedaan ijtihad, salah informasi, dan campur tangan provokator. Konflik ini menunjukkan pada kita bahwa kebenaran tidak selalu bersuara lantang. Kadang ia terbungkus kabut fitnah. Orang-orang saleh pun bisa berbeda, namun tetap menjaga adab dan cinta sesama. Persatuan umat lebih rapuh dari yang kita kira, dan fitnah bisa menyelinap bahkan di tengah barisan yang paling mulia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah saat itu menghadapi pilihan-pilihan sulit. Ia tidak bisa langsung menghukum para pembunuh Utsman, karena mereka tersebar dalam pasukannya sendiri. Jika ia paksakan, negara akan hancur. Maka ia memilih jalan sabar, jalan bijak, meski itu membuatnya ditentang dan disalahpahami. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa tidak semua konflik datang dari niat jahat, tetapi bisa lahir dari ketergesaan dan salah informasi. Persatuan umat sangat rapuh ketika keadilan dituntut dengan emosi, bukan hikmah. Sahabat-sahabat besar pun bisa berselisih, namun tetap menjunjung akhlak dan adab Islam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak mencaci lawannya. Ia menangis saat mendapati Zubair terbunuh. Ia menghormati jenazah Talhah. Ia bahkan mengantar Aisyah kembali ke Madinah dengan penuh kehormatan sebagai ibu kaum mukminin. Pelajaran-pelajaran penting untuk umat masa kini. Persatuan lebih tinggi nilainya daripada ego kelompok dan dendam. Fitnah bisa memecah bahkan generasi terbaik umat, apalagi kita. Mereka yang berbeda bukan untuk dimusuhi, tapi untuk diajak dialog dan saling memahami. Sejarah bukan untuk dihakimi, tapi untuk dipelajari dan dijadikan cermin agar kita tak mengulang luka yang sama.